숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama, yakni pada tahun 1945 sampai 1967. Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya sebagai negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 masa. Yang pertama adalah masa kemerdekaan, yakni pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan yang dikenal dengan sistem ekonomi gerakan benteng dan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan kebijakan yang digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Sistem ini dimaksudkan untuk perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Tujuannya ialah melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan non-pribumi. Yang kedua adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba merupakan penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dengan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Kemudian masa selanjutnya adalah masa demokrasi liberal, yakni pada tahun 1957 sampai 1959. Pada masa ini, paham liberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Pada masa itu, pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah kala itu adalah 1. Pemotongan nilai uang. Dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Kemudian yang kedua, pemerintah juga melanjutkan program benteng dengan maksud untuk menumbuhkan wira swasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Kemudian, kebijakan yang dilakukan pemerintah yang terakhir adalah pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar atau KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kemudian, masa yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin, yakni pada tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi terpimpin terjadi setelah munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini menunjukkan kondisi perekonomian yang tidak baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Devaluasi berarti menurunkan nilai uang. Tujuannya ialah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Kemudian tahap selanjutnya, masa Orde Baru, yakni pada tahun 1967 sampai 2008. Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Orde Baru mengalami rezimnya dengan menekankan pada otoritas, stabilitas ekonomi dan politik. Pada masa ini diraih hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi. Terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sektor industri. Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana yang dikenal dengan sebutan KB. Akan tetapi, pencapaian itu ternyata memunculkan sisi negatif, di antaranya kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan sumber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, serta akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk. Kemudian muncul pula konglomerasi dan bisnis yang syarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis global pada tahun 1998, Indonesia juga merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit untuk dikendalikan. Rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional dan banyak perusahaan berskala besar yang bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tahun 1998, yakni pada tanggal 12 Mei. Kemudian tahap selanjutnya adalah masa reformasi, yakni pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial maupun politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintah dan semua sentralistis menjadi desentralistis. Kemudian kebijakan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem perekonomian Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.